warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan gagasan dan hasil kerja saya yang berjudul Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Karakter Bangsa. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan di Indonesia sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila memegang peranan vital dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang beradab, berintegrasi, dan penuh rasa tanggung jawab sosial. Namun dalam konteks perkembangan zaman yang semakin global dan kompleks, tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan Pancasila semakin besar. Globalisasi dengan segala dampaknya membawa nilai-nilai asing yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai luhur. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa. Ada beberapa nilai peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa seperti 1. Penanaman nilai-nilai luhur. Pendidikan Pancasila berperan menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini membentuk individu yang memiliki moral, etika, dan kepribadian yang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, penguatan identitas nasional. Dalam era globalisasi, pendidikan Pancasila membantu memperkuat identitas nasional dan membangun kebanggaan terhadap budaya serta sejarah bangsa. Generasi muda dididik untuk menghargai jati diri bangsa tanpa kehilangan sikap terbuka terhadap dunia luar. 3. Peningkatan kesadaran kebangsaan. Pendidikan Pancasila mendorong peserta didik untuk memiliki rasa cinta tanah air, semangat persatuan, dan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman etnis, agama, dan budaya. Yang ketiga, pencegahan degradasi moral. Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai benteng moral yang membentuk generasi agar mampu menolak perilaku negatif seperti korupsi, intoleransi, dan tindakan destruktif lainnya. Yang kelima, pembangunan sikap toleransi dan demokrasi. Melalui pendidikan Pancasila, individu dilatih untuk menghargai perbedaan, bersikap toleran, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mufakat. Yang keenam, peningkatan kesadaran sosial. Pendidikan Pancasila mengajarkan keadilan sosial sehingga individu memiliki empati dan kesadaran untuk membantu sesama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dalam peran-peran tersebut, pendidikan Pancasila menjadi alasan dalam membangun karakter bangsa yang kokoh, beradab, dan berdaya saing di tingkat global. Baik, langsung aja kita masuk ke implementasi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan upaya strategis untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya peserta didik. Implementasi pendidikan ini dapat dilakukan melalui berbagai aspek, baik di lingkungan formal, informal, maupun non-formal. Berikut adalah uraian implementasinya. Yang pertama, dalam kurikulum pendidikan nasional. Yang kedua, melalui metode pembelajaran. Yang ketiga, pengintegrasian dalam ekstrakurikuler. Yang keempat, penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Yang kelima, melalui pendidikan informal dan non-formal. Yang keenam, pemanfaatan teknologi dan media. Dan yang terakhir, tantangan dan solusi implementasi. Baik, langsung saja saya masuk ke tantangan dan solusi dalam implementasi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk karakter bangsa yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Namun dalam implementasinya ada berbagai tantangan yang perlu diatasi agar tujuan tersebut tercapai dengan efektif. Berikut adalah tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan Pancasila beserta solusinya yang dapat diterapkan. Tantangannya seperti kurangnya pemahaman dan kompetensi guru. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami dan menguasai konsep Pancasila secara mendalam. Hal ini berdampak pada kualitas pengajaran dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila.
Solusinya adalah mengadakan pelatihan dan workshops untuk guru agar mereka lebih memahami dan menguasai konsep serta nilai-nilai Pancasila. Membekali guru dengan metode pengajaran yang menarik dan relevan untuk mengajarkan Pancasila secara efektif. Yang kedua, pengaruh budaya asing dan globalisasi. Dalam era globalisasi, banyak budaya asing yang masuk dan mempengaruhi pandangan hidup generasi muda yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti individualisme yang mengaruhi rasa gotong royong. Solusinya adalah memperkuat nilai-nilai lokal dan nasional melalui pendidikan yang lebih mengedepankan identitas bangsa, menanamkan pentingnya keberagaman dan toleransi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, melibatkan generasi muda dalam kegiatan kebudayaan yang mendalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan fasilitas pembelajaran. Berbagai daerah, terutama di daerah terpencil, masih mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas pendidikan dan sumber daya pengajaran yang menghambat penerapan pendidikan Pancasila secara optimal. Solusinya adalah pemerintah perlu meningkatkan distribusi sumber daya pendidikan seperti buku, media pembelajaran, dan pelatihan guru ke daerah-daerah yang berkurang fasilitas, mengembangkan metode pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau. Yang keempat, kurangnya integrasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Pancasila diajarkan di sekolah, kadang-kadang nilai-nilai tersebut tidak diterapkan secara nyata dan kehidupan sehari-hari oleh siswa baik di kalangan sekolah maupun di rumah atau masyarakat. Solusinya adalah meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam mendukung pendidikan Pancasila melalui kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, mengintegrasi nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek kegiatan sekolah seperti upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler, dan tugas kelompok. Yang terakhir adalah krisis identitas dan menurunnya semangat kebangsaan. Beberapa kalangan merasa bahwa semangat kebangsaan mulai pudar, terutama di kalangan generasi muda yang lebih berfokus pada pencapaian pribadi daripada kepentingan bersama. Solusinya adalah menyelenggarakan program-program yang mendorong rasa nasionalisme seperti lomba kebangsaan, diskusi kebudayaan, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.